Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hikam, NIM 1462005x7. Di sini saya akan mendemonstrasikan program di Python, yaitu pengolahan teks dengan menggunakan library NLTK. Jadi NLTK ini adalah library yang digunakan untuk mengolah teks. Kemudian ini merupakan tugas keempat dari mata kuliah pengolahan bahasa alami dan text mining. Nah, kembali lagi jadi NLTK tadi adalah sebuah toolkit atau library yang tersedia di Python, yang mana library ini berisi package yang sangat banyak, yang mana package ini digunakan untuk mengolah bahasa alami gitu loh. Jadi untuk memproses sebuah teks dan mengolahnya menjadi bahasa alami gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, yang pertama di sini saya menggunakan Google Colab untuk proses menjalankan NLTK-nya. Jadi dimulai dari instalasi, kemudian melakukan proses-proses yang ada pada nomor 3 ini. Nah, sebelum memulai proses yang ada pada nomor 3 ini, di sini teksnya diberikan sesuai dengan nomor urut absen yang ada pada kelas. Di sini karena absen saya di kelas adalah yang kedua, saya mendapatkan teks ya seperti ini. Ini adalah teks yang akan saya olah di yang pertama yaitu case folding, yang kedua adalah menghapus tanda baca yang ada pada teks ini, kemudian yang ketiga adalah stop word removal, yang keempat adalah tokenizing dan frekuensi kemunculan dari setiap token ini yang di token tadi, kemudian terakhir yang kelima adalah stemming dari teks ini. Langsung saja saya mulai. Oh ya, sebelum itu di sini perintahnya adalah yang pertama menggunakan kalimat di atas sebagai input. Jadi kalimat ini adalah inputnya. Jadi yang pertama setelah melakukan instalasi, kemudian menginput kalimat ini, kemudian yang ketiga memproses kalimat ini secara berturut-turut, yang mana output dari proses sebelumnya menjadi input pada proses berikutnya. Berarti kalimat pertama akan diolah dan diproses menggunakan NLTK untuk di case folding. Jadi untuk menstandarisasi teks. Jadi misalnya kalau di sini ya langsung aja ntar di program saya itu semua teks saya buat jadi semua hurufnya itu menjadi huruf kecil. Ini tujuan dari case folding. Kemudian selanjutnya hasil dari case folding tadi akan diproses untuk menghapus tanda baca dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu stemming. Tapi mungkin di sini ada sedikit perubahan ya. Jadi yang pertama mungkin kan yang pertama kan kalimat asli, kemudian yang kedua kalimat asli diolah dengan case folding, kemudian selanjutnya yang kedua diolah lagi hasil dari case folding ini untuk dihapus tanda bacanya yaitu titik koma dan lain-lain. Kemudian selanjutnya lagi yang ketiga, harusnya di sini kan stop word removal. Cuma di sini saya balik. Jadi yang pertama yaitu tokenizing duluan. Jadi tokenizing duluan baru stop word removal. Karena stop word removal ini membutuhkan token. Jadi agar urutannya itu lebih sesuai, lebih selaras, saya balik. Jadi token dulu baru stop word removal. Baru yang terakhir stemming tetap. Kemudian di stemming ini, jadi karena ini teksnya ini menggunakan bahasa Indonesia, di sini stemmingnya akan diproses dengan sastrawi. Sebenarnya bisa menggunakan NLTK, cuman proses pengolahan yang ada pada NLTK untuk stemmingnya itu khusus hanya untuk bahasa Inggris. Sedangkan untuk bahasa Indonesianya kita diharuskan menggunakan sastrawi. Jadi mungkin di sini saya akan menginstal NLTK dan sastrawi keduanya sekaligus. Yang mana sastrawi ini akan digunakan untuk yang terakhir, proses yang terakhir yaitu stemming. Karena teksnya menggunakan bahasa Indonesia, otomatis proses NLTK untuk stemmingnya tadi nggak bisa karena tadi stemmingnya hanya untuk bahasa Inggris aja. Oke, langsung aja saya mulai masuk ke program. Jadi pertama-tama seperti yang saya disebutkan soal tadi dan yang saya jelaskan,
kita harus menginstal terlebih dahulu NLTK-nya dan sastrawinya. Jadi kita menginstal NLTK dengan menjalankan pip install NLTK. Ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, masuk ke proses yang kedua. Jadi setelah kita install library NLTK-nya, kita import library-nya tersebut, kemudian kita download package yang ada di NLTK-nya, yang ada di library-nya tadi. Kita langsung download aja semua, kita nggak perlu ngecek ada apa aja di situ. Langsung aja kita klik D, pilih menu D, download. Kemudian selanjutnya enter. Kemudian untuk mendownload package-nya, kita pilih download semua package aja dengan mengetikkan all NLTK. Nah, ini untuk semua package-nya gitu ya. Tinggal enter aja. Nah, ini dia memproses mendownload dan memasukkan semua package yang ada pada library NLTK ke dalam program ini agar bisa dibaca ya sama proses-proses yang ada ntar. Ya, lumayan agak lama sih ya, banyak banget soalnya package-nya. Ya, mungkin beberapa detik lah. Terabeng U V W VW apa lagi tuh, Y sampai Y berarti. Nah, ini setelah udah selesai done, kita bisa quit, tinggal key kemudian enter. Proses download package selesai. Kemudian selanjutnya kita install lagi Sastrawi. Saya install Sastrawi terlebih dahulu untuk memproses themingnya tadi. Nah, setelah sukses bisa kita sembunyikan. Kemudian masuk ke yang pertama, proses pengolahan pertama, yaitu proses pengolahan menggunakan NLTK ini, yaitu mengcasfolding. Jadi merubah, mengkonversi teks menjadi suatu bentuk standar, yang mana contohnya di sini merubah teks-teks ini menjadi standar semuanya huruf kecil. Jadi sebelum memulai, jadi setelah install kita load terlebih dahulu kalimatnya. Ini kalimatnya saya load di sini dan disimpan di variabel kalimat ya, yang pertama ya. Jadi pertama-tama teks ini saya simpan di variabel kalimat untuk diolah di casfolding, yaitu di lower case semua. Saya jalankan. Kemudian selanjutnya yaitu kita melower case semua teks yang ada di sini. Jadi S-nya ini ntar jadi huruf kecil, B-nya huruf kecil, dan seterusnya. Yang huruf besar jadi huruf kecil semua dengan lower. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita bisa coba print. Ini udah selesai nih ya, udah jadi huruf kecil semua. Nah, ini contohnya nih, S-nya jadi huruf kecil, B-nya huruf kecil gitu. Dari huruf besar jadi huruf kecil. Ini untuk yang pertama. Kemudian selanjutnya output ini akan kita gunakan lagi untuk diolah dan dihapus tanda baca gitu. Jadi tanda baca yang ada pada output ini kita akan hapus. Masuk ke yang kedua, berarti yang kita gunakan di tanda baca ini adalah variabel teks 1, yang mana teks 1 ini variabelnya udah diolah ya, udah di lower. Nah, sebelum memulai kita import dulu string. Jadi untuk menghapus tanda baca ini kita menggunakan string. Nah, ini punctuation ini. Nah, dan disimpan. Jadi proses pengolahan tanda baca ini disimpan ke variabel teks 2, yang mana prosesnya ini menggunakan teks 1 dan diproses untuk dihapus tanda bacanya. Jadi tanda baca semisal koma, titik, atau bentuk-bentuk lainnya gitu itu akan dihapus ya, tinggal dijalankan aja. Jadi disimpan di variabel teks 2 ya, kemudian di print. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kayak koma dan titik nih hilang koma hilang, titik hilang. Jadi
hanya jadi dari teks ini huruf besar pertama, huruf besar kecilnya semuanya rata jadi huruf kecil, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah titik komanya dihapus, ini adalah hasilnya, titik komanya udah dihapus. Kemudian selanjutnya masuk ke yang tiga. Yang ketiga yaitu tokenizing dan frekuensi kemunculan. Nah, yang mana di soal tadi harusnya tadi seperti yang saya sebutkan di awal ya, harusnya filtering terlebih dahulu, stop word removal. Cuma di sini saya tokenize dulu agar selaras, sejalan. Jadi output menggunakan output sebelumnya biar nggak dua kali tokenize-nya. Paling ntar mungkin frekuensi kemunculan yang akan saya ulangin lagi di filtering. Selanjutnya untuk tokenize, jadi menggunakan output dari tanda baca. Jadi ini output pertama digunakan untuk mengolah untuk mengolah yang kedua. Kemudian output yang kedua ini digunakan untuk mengolah output yang ketiga, yaitu tokenizing. Yang mana setelah koma titiknya hilang dan setelah di lowercase semua, baru kita tokenizing. Jadi tokenizing ini ada dua. Sebelumnya tokenizing ini tujuannya yaitu memisah kata-kata memisah kata yang ada pada teks menjadi kata-kata gitu loh. Jadi kata diolah, dipisah menjadi kata per kata gitu ya. Nah, ini kan masih satu teks, yang mana teksnya tuh ya koma titiknya udah dihilangin dan udah di lowercase semua. Kita pisah lagi menjadi satu bagian, satu kata. Sebenarnya bisa per kalimat, cuma kita nggak pakai per kalimat, kita pakai yang tokenizing per kata. Jadi setiap spasi ini yang akan dihitung sebagai token ntar. Kita import NLTK-nya. Jadi sebenarnya udah diimport tadi di awal, nggak apa-apa kita import lagi. Kemudian selanjutnya yang kedua, sebenarnya ini nggak dipakai juga bisa. Cuman ntar kalau nggak dipakai, kita harus nambahin NLTK.tokenizing-nya ini ke sini gitu. Cuman ini biar selaras aja, sejalan, nggak apa-apa dijalankan lagi, diimport lagi yang tokenize-nya. Jadi kalau udah diginiin kan bisa langsung make gitu loh word tokenizing-nya. Word tokenize-nya gitu, kayak string tadi langsung bisa dipakai, string bisa dipakai sama kayak ini juga gitu. Kemudian kita proses teks kedua ini, kita pisah dan simpan di variable tokens, dan ini adalah hasilnya. Jadi setiap kata dipisah ya, kata syahdu, bagai, lukisan, yang baik. Tujuannya apa tokenizing ini? Tujuannya yaitu untuk mencari tahu seberapa banyak kata tersebut muncul di suatu teks. Jadi yang kedua, lanjut ke yang kedua yaitu frekuensi kemunculan. Nah, di sini kita menggunakan frekuensi ini ya, frec_dist ini. Kemudian kita import aja biar langsung. Nah, tokens ini kita olah dengan frekuensi kemunculannya tadi dan disimpan di variabel kemunculan. Kemudian kita bisa coba print. Nah, di sini akan muncul variabelnya dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. Jadi semua teks yang ada di sini yang udah di token tadi, ini kan ada banyak nih, ada 1, 2, 3, ada berapa banyak. Jadi semua teks ini ya dipisah satu-satu ya, 1, 2, 3 sampai selesai. Kemudian dihitung seberapa banyak kalimat tersebut muncul di teks tersebut, di teks tadi ya. Contohnya di sini seperti ada 4, kemudian bagai ada 3, kemudian pebukitan ada 3. Coba kita lihat ya, biar pasti aja. Seperti. Nah, di sini seperti ada 4 ya. Yang ini kita nggak hitung ya. Ada di sini kan ada 4. Atau misalnya bagai. Bagai di sini ada 3. Ada 3 ya, dan seterusnya. Ini untuk frekuensi kemunculan. Kemudian setelah kita tahu, jadi seperti ada 4, bagai ada 3 kata gitu, pebukitan ada 3 kata yang muncul di teks tersebut, kita bisa menampilkan frekuensi kemunculan ini dalam bentuk grafik dengan menggunakan matplotlib. Ini ya kemunculan ya, diplot. Nah, ini adalah hasilnya. Ini yang ditampilkan hanya 30 ya, nggak semuanya karena ini mungkin banyak banget ya. Malah kalau bisa lebih dikit ya, ini
udah sempit nih. Ini yang paling banyak, yaitu seperti ada 4 kata, kemudian bagai ada 3 kata, dan seterusnya. Ini untuk yang keempat. Oke, setelah memproses yang keempat, kita dapatkan tokennya. Kita masuk ke yang ke setelah ini yang ketiga ya. Setelah memproses yang ketiga, yaitu tokennya kita udah dapat, kita masuk ke yang keempat, yaitu dengan memfilter token tadi, token ini, dan menghilangkan stop word. Nah, stop word itu apa? Stop word adalah kata-kata penting dari hasil token. Jadi tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token dengan menggunakan algoritma stop list, yaitu membuang kata-kata yang kurang penting. Jadi kata-kata yang penting dan kata-kata yang nggak penting itu dipisah, dan kata yang nggak pentingnya dihapus. Ini tujuan dari stop word removal. Kata yang nggak penting itu contohnya kata-kata ya hanya pelengkap aja, misalnya misalnya yang, si A yang gini, yang itu, yangnya ini dihapus gitu loh. Intinya kata-kata yang nggak penting lah, nggak, kurang penting, bukan kata intinya gitu, itu yang dibuat ya, apa yang dibuang, stop wordnya. Kalau kita ingin menyimpan kata-kata pentingnya menggunakan word list, kalau untuk membuang kata-kata kurang penting dengan menggunakan stop list. Karena di sini kita ingin membuang, maka yang kita gunakan sini adalah stop list. Stop list di sini kita menggunakan ini ya, list stop word, menggunakan stop word ya, stop word, import stop word, kemudian jadi kita import dulu stop wordnya. Stop word ini merupakan bagian dari ini ya, korpus, dari package korpus yang ada pada library NLTK. Kalau tadi ya gitulah. Kemudian setelah kita import stop wordnya, kita bisa langsung memproses dengan menghapus kata-kata yang kurang penting tadi, yang nggak penting tadi. Kita jalankan yang kedua. Nah, jadi di sini stop words-nya ini kita menggunakan words Indonesian. Karena di sini bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka stop word yang ingin kita pakai juga yaitu stop word bahasa Indonesia. Kata-kata bahasa Indonesia yang nggak penting gitu loh. Nah, kita di sini dapat menjalankan prosesnya. Ini adalah perintah untuk memprosesnya. Kemudian ini jadi yang keempat ini menggunakan tokens ya. Tokens ini ya. Tokens ini adalah proses yang ketiga, digunakan ke proses keempat. Jadi proses keempat ini yaitu teks 3 ini, maksudnya yang ketiga ini, itu menggunakan tokens. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di sini ada beberapa kata yang hilang. Contohnya kayak tadi yang saya bilang tadi adalah yang misalnya. Kalau sebelumnya yang ini ada, nah ini kan yang ada. Ini yang ada, di sini yang nggak ada. Udah dihapus. Atau contohnya seperti ada nggak ya? Seperti ada sih harusnya. Ya intinya kata-kata yang nggak kepake lah, contoh kayak yang tadi. Saya tunda bentar, ada azan. Ya oke, saya lanjutkan. Tadi berhenti bentar karena ada azan. Oke, tadi mungkin saya ulangin sedikit yang tadi ya. Jadi yang tadi kan stop word removal ya. Tujuannya yaitu untuk membuang kata-kata yang nggak penting dan menyimpan kata-kata yang penting. Kata-kata yang bermakna, istilahnya gitulah, gampangnya gitu. Kata-kata yang bermakna. Jadi kata-kata yang nggak bermakna itu dibuang, dihapus. Contohnya kayak tadi saya bilang yang misalnya. Yang kan istilahnya kayak untuk yang berfungsi untuk menyambung kata aja gitu. Jadi kata-kata yang nggak penting lah. Atau misalnya ya kayak dan gitu misalnya, atau ya kayak tadi seperti, kayaknya nggak ada juga deh seperti gitu. Kemudian selanjutnya setelah diproses ini, jadi kata-kata tadi udah kehapus, udah kepotong, udah kebuang, kata-kata yang nggak kepake tadi.
kita dapat menampilkan lagi frekuensi kemunculan dari kata-kata ini, tapi di sini kita menggunakan teks 3 ya, yang mana hasil ini kan disimpan di teks 3, di array teks 3 ini, variabel teks 3. Jadi kita jalankan frekuensi kemunculan untuk teks 3-nya. Nah, kalau tadi itu yang di sini ada seperti ada 4, kemudian bagai ada 3, bebukitan ada 3. Akan tapi di sini langsung ke bebukitan. Berarti bagai sama sepertinya dihapus ya. Dihapus dengan stop word tadi. Kemudian selanjutnya di sini kita juga dapat menampilkan bentuk grafiknya dengan menggunakan matplotlib. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Jadi 3 ya, mentoknya 3 ya, yaitu bebukitan ada 3, lukisan ada 2. Bebukitan 3, lukisan ada 2. Yangnya juga kehapus deh. Ya kan, langsung lukisan, kota, hijau, dan seterusnya. Ini untuk yang keempat setelah token ya. Token dibalik ya sama NLTK. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu adalah proses steaming. Sebelumnya saya sudah jelaskan di awal tadi, steaming ini kalau menggunakan NLTK itu hanya support bahasa Inggris. Sedangkan untuk bahasa Indonesianya itu wajib menggunakan sastrawi. Nggak bisa dia pakai Python, harus pakai sastrawi kalau bahasa Indonesia. Ini ya, steaming itu adalah proses untuk menemukan kata dasar dari sebuah kata. Jadi contohnya memakan gitu. Nah, makannya ini adalah kata dasar gitu loh. Yang mana kata dasarnya makan itu dibuat menjadi kata kerja. Itu misalnya gitu. Atau ya tambah-tambahan gitulah, kata-kata tambahan gitu loh. Yang ada imbuhan-imbuhannya gitu atau apalah gitu. Itu ditemukan, dicari kata dasarnya apa, kemudian dihapus kata tambahannya tadi gitu. Dengan proses steaming ini. Nah, kemudian proses steaming ini menggunakan sastrawi. Cara menggunakannya, pertama tadi kan kita udah install sastrawinya. Setelah sastrawinya diinstal, kita import package yang ada di sastrawi ini, yaitu package stemmer. Yang mana stemmer ini mempunyai package stemmer factory. Nah, stemmer factory ini yang akan kita gunakan untuk mengsteaming kata-kata tadi, untuk memisah, untuk mencari kata-kata dasar dari teks tadi atau dari nah, karena ini kita menggunakan output dari pengolahan sebelumnya, berarti dari teks 3 ini. Dari teks 3. Jadi teks 3 ini yang akan kita pakai dan kita olah sastrawinya, steamingnya dengan sastrawi maksudnya. Nah, ini dijalankan untuk mengimport stemmer factory-nya. Kemudian setelah kita import, kita jalankan aja. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kita olah teks 3 tadi dan menyimpannya di variabel teks 5. Ya tinggal jalankan aja sih. Jadi dia memproses stemmer. Steam yang di stemmer itu apa? Yang di stemmer itu adalah teks 3. Jadi sebelum kita men-stemmer teks 3, men-steaming teks 3, itu kita join terlebih dahulu teksnya ini agar menjadi sebuah kata, menjadi satu kata ya, satu teks, maksudnya satu teks, biar nggak jadi tokens kayak gini. Kemudian ya udah tinggal di print aja. Nah, ini adalah hasilnya. Contohnya ya, kita ambil contoh di sini tambah misalnya. Dari tambahan menjadi tambah. Atau misal contoh lainnya, mana ya? Lukisan menjadi lukis. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan steaming. Yang mana steaming ini khusus bahasa Indonesia itu kita bisa menggunakan sastrawi. Mungkin sekian ini dari demonstrasi program yang dapat saya sampaikan atau saya demokan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.